Mancak kita tidak beres berbuat tinggal tu tidak, dia masih punya tanggung jawab. Wa huwa bikulli syai'in, dan wa huwa dia zat diri Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap sesuatu ilma dia mengetahui. Nah, jadi dalam kita dalam hal ini tahu dan mengetahui ini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini boleh dikata tidak kata ilmu. Galak kamu kata ilmu. Kalau kita tidak kata ilmu pasti yang kasih Allah. Kalau kita punya ilmu tidak galak, ilmu kita nak disanding kepada Allah. Tidak galak. Maka tadi kita awali dengan kalimat apa? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana. Kami tidak ada ilmu. Kenapa kami tahu? Kenapa kami baca? Kenapa kami ngerti? Illa ma alam tanah, terkecuali engkau yang memberi ilmu. Benar gak? Ini pelepasan kita, pelepasan pengakuan kita maksud kami. Baru baca ketemu diri kita ini adalah mendudukkan kapasitas sebagai diri yang la haula wala quwata, diri yang tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kenyataannya bener aduh. Ngapa dia ada? Illa bil temu ke itu yang tidak temu ke ayat ini ya. Nah artinya kita baca ni illa billah, artinya dengan Allah. Itu cara kita sak nuntut ya. Jadi kita tidak kata ilmu Pak. Engkau kadang jadi propaganda kami dulu, istilah kami dulu. Kami belajar di sini nak buyan. Tahu kamu galak tak belajar buyan? Galak tak kamu belajar buyan? Kalau kami lima itu semboyan nak belajar buyan, sebab kami tahu yang pintar itu Allah. Karena itu kan. Cuma kadang zaman ini tak galak lagi orang belajar buyan itu, lah zaman canggih. Tak belajar pinter tu lah. Nah. Awas, ini cerita syariat, cerita hakikat. Jadi kesal tadi Pak ya, kesimpulannya tidak memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa jadi duduknya pada hukum syar'i tadi? Inilah yang saya katakan apa mubazir hidup itu selama ini. Bazir. Nauzubillah min dzalik. Setengah daripada itu dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari putur. Ada kata istilah putur bahasa Arab, artinya lemah daripada mendirikan ibadah dengan sebab bimbang oleh dunia. Nih, kebanyakan ini ya. Bimbang oleh nak mengerjakan ibadah, bimbang oleh dunia. Itu nih kebimbangan ini, keraguan, kekhoyalan, kewahaman ini dunia inilah sebenarnya. Padahal dunia ini Allah nyiptakannya sebenarnya bukan tidak berfaedah. Yang pertama faedahnya itu supaya si hambaku tadi cepat mengerti setiap yang kujadikan ini adalah alamatku, kejadianku, tandaku, ayatku, supaya si hambaku tadi mengerti kepada aku lebih cepat. Yang kedua, dengan adanya dunia ini mempercepat kita beribadah kepada Allah sebagai pelengkap dan pelaksana hambaku yang untuk mendekatkan diri kepadaku. Dua hal. Bukan dunia dalam arti kata yang kita kata mendekati akal ini ngerusak yang punya akal, bukan. Itu punya galau sebenarnya akal. Yang kita cerita itu ada di kita galau.
Jadi dengan bimbang gitu nih. Kenapa bimbang? Nggak yakin tadi. Sangko perasaan kita yang berbuat, sangko perasaan kita yang beribadat. Padahal kita tidak mampu sama sekali. Yakin gitu. Tidak kata kebimbangan. Itu sebenarnya. Oleh bimbang ini, bimbang kalau bahasa itu ragu-ragu. Ya. Kalau bahasa Buddha ini hari galau. Mbak Yola, mak bukan. Nah. Tidak boleh. Makanya kita nih dalam persepsi usia kita lansia, kita anggaplah ini harus artinya kita perkuatnya supaya keyakinan inilah yang menjadi tolak ukur yang akan membantu kita. Sebab keyakinan ini pada saatnya lagi ketemu 4 tingkatan, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada akmal yakin, ada isbatul yakin. Itu sebenarnya tapi sudah sedikit-sedikit terus dia tadi bergulung supaya memperkokoh imanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit yang saya katakan putur ini adalah membuat bimbang. Sebabnya oleh dunia. Dunia tadi sekali lagi secara umum tidak kati akal, kenapa kita bimbang? Duit ada akal lah. Dunia kan ada akal lah. Hati. Cuma yang punya akal kalah oleh duit. Kalau permasalahan di akal itu. Kenapa tak ngancur ke yang ngerti akal? Yang ngancur siapa? Yang punya akal. Artinya kalah yang punya akal ini. Karena akal duniawi dia tadi. Kalau akal rohani tidak kalah dia. Tidak kalah. Dia tak ada lengket kepada sesuatu bentuk apapun. Itu sekedar bahasa kita untuk memperlancar baik. Bukan menjadikan tolak ukur ataupun sarana yang pertama ataupun bahasa awalan. Jadi paham yang kedua, yang pertama tadi kasal, yang kedua tadi putus. Dua ini adu galau di kita. Adu galau. Setengah daripada itu dikatakan dengan kalimat malal. Artinya jemu, mudah malek, mudah puas, berbuat dan beribadat. Sangat berulang-ulang. Masih yang itu-itulah. Ini penyakit juga. Ini dah. Bahasa aku, hai Tuhan, aku semayang rajin puasa galak, tidak ngelawang, tidak ngapalah, aku masih kayak buntu. Ini ngerintinya di nasib. Salah itu. Sebab kamu telah ada bagian atau catatan kalau belum baik ketikanya. Entahlah didulukan oleh karena kamu kada diboros lah habis. Lah di manage oleh Tuhan tuh. Oleh kamu tak nyingok baik catatannya dulu. Aduh kalau
Harian kesel tadi menimbulkan salah satu penyakit apa? Penyungkan, pemalas. Ya. Kenapa dia penyungkan pemalas? Oleh karena kurang yakin bahwasanya diri dia dalam sekujur tubuh itu yang menggerakkan hak patennya Allah. Sebenarnya dalam usaha dia akan menimbulkan kekesalan, kemangkelan, kekecihatian dan lain sebagainya. Maka disitulah timbul penyakit yang ada pada kita. Baca tak kita nak hilang gini. Nah, kita sama-sama berupaya. Sebab kita ini jujur baik pemain juga loh. Cak kami pemantan, malah mantan, yang lewati galau. Kami tak galak nyerita ke yang ada di wong, yang ada di kita, bagi kita baca. Jadi kita tadi tak dapat apa-apa di dunia, tak dapat di akhirat, tak dapat. Jadi tak kena doa Rabbana atina fid dunya hasanah, tidak. Percuma. Nah sekarang, kalaupun saya berbicara dunia, berbicara akhirat, ya. Menurut konsep ataupun asumsi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dunia itu apa dia lah? Ya. Kamu tidak jawab, aku jawab. Dunia itu menurut persepsi umum alam. Benar tak? Alam. Aku nak nanya sekali lagi. Alam terbentang ini punya akal lah. Ada akal lah. Ketik ya. Artinya yang tidak kati akal nih, masukkan yang tidak kati akal ini nyala yang punya akal. Bener tak? Meskinya yang punya akal ini nyalakan dunia. Maka itu keterangan Allah al dunia dalailul akhirat. Dunia itu dalil akhirat ataupun mazratul akhirah. Nah, yang kami maksudkan di sini bukan dunia terbentang ini, benar dunia ini kati akal kamu juga percaya. Dunia yang ada pada kita ini, apa dunia yang ada pada kita? Nah, inilah yang kukata penyakit kesel. Ada tak ada? Larinya kemana? Ke sesuatu dunia yang ada ini, akhirnya jadi salahnya buatan Tuhan ini. Alangkah hinanya kita menghina Allah. Tujuan kita tidak tercapai, ya. Rencana kita tidak sukses, usaha kita gagal dengan sesuatu ini tadi. Kurang apanya kita ini? Sementara yang kita kelola itu tidak pakai akal. Yang mengelola sesuatu itu punya akal, tapi yang disalahkan yang tidak ada akal. Dosa tak gitu? Salah tak kita selama ini? Nah itu ngaji diri ini. Salah tak kita kamu? Tetap salah. Maka kita akui kesalahan kita. Kalau Pak nak nyari salah kita nih, tapi salah kok enggak kalah ini. Tapi kalau kita ngerasa salah, insya Allah akhir kesalahan itu pasti benar. Tapi kalau benar rezeki kita akhirnya adalah salah. Ini dunia. Nah sekarang akhirat. Kita nak dapat akhirat. Itu ada konsep Buya Arifin atau kan? Tuntutlah dunia di dalam dunia. Tuntutlah akhirat di dalam dunia. Di akhirat dunia tidak ada lagi. Jadi wajar propaganda para dai. Dunia ini diibaratkan tempat kita menanam. Ini ibaratkan makannya kaki apa? Di akhirat. Akhirat dikati lagi mulut. Saya kamu. Kati lagi mulut di akhirat lagi menuangkan di mulut di akhirat lagi dapat WC pula mustahil di akhirat WC. Kita kali lakal nyalan banyak. Artinya udah kata jasad lagi, ya kan? Kalau dia tadi yang di akhirat ini masih nak makan, kita yang hidup tidak kebagian juga. Duluan lah dia kita tidak kejingoan dapat, kita yang kejingoan ini lagi tidak kebagian. Akal di jalan. Itu akhirat. Jadi akhirat itu akhir segala-galanya. Akhir segala-galanya. Mana cara kita ngakhir ke segala-galanya? Firman Allah, wal awwalu.
wal akhiru waz zahiru wal batinu wallahu bikulli syai'in huwal awwalu, dia yang awal dak kate yang awali. Tahu-tahu ado. Sebelum Nabi Adam jelas do. Benar tak? Nyipta ke Nabi Adam dia tu lah. Baca kita ngomong sebelum ada Nabi Adam. Hati baca ngomong. Lalu Nabi Adam sampai ke saat ini kita baca ngomong. Oh dibimbing oleh 25 Nabi. Nabi Khotaman Nabiin adalah baginda Rasulullah Sallallahu. Sehingga itulah yang kita harapkan syafaat pada yaumil akhir. Jadi yang awal tadi Allah itulah. Cuman sepakat kita nih. Memang lapasnya itu Allah. Tapi kita mohon maaf pribadi aku dulu nyomong bayar Allah tapi aku tidak tahu dengan kamu. Artinya kita cuma sekedar kabar khobar. Makanya ada hadis yang diarahkan oleh baginda Rasulullah SAW, di antaranya mengatakan la yasihus sholata illa bima rifatil ma'bud. Di dalam pindah bahasanya tidak sah sholat kita kalau tidak tahu kepada yang melakukan ataupun yang kita sembah. Itu duduk. Nah artinya mungkin nak tahu dulu. Sementara tatkala kita berinteraksi usolli fardhu isya arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar juga benar. Prakteknya ya Allahu akbar. Artinya Allah maha besar. Sepakat kan itu kan? Allah maha besar. Sekarang bukti Allah maha besar mal. Suara kamu bisa keluar. Kedua tangan kamu bisa bergerak. Hati kamu bisa tenang memperhatikan suara yang keluar yang menggerakkan tangan kamu sehingga dia tadi menepekkan di atas dadakan. Bukan nak merhatikan di luar itu. Itu cara kita nak buktinya. Oh benar dekat nian dia tadi. Bahkan bukan dekat. Itu keluarnya kepekeh. Tapi bukan sekedar sebatasan waktu kita secara ritual, namun secara menyeluruh. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi wal awalu Allah itu yang awal, artinya awal segala kehendak, awal segala keinginan, awal segala tujuan kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar secara umum wong apabila dia nak keluar rumah apa bacaannya Bu bismillahi tawakkaltu alal itu bacaan umum. Kalau itu kalau dijual wong di pasar itu kadang tulisan itu ketempel ke dia. Itu bacaannya apa? Bismillah bermula dengan rahasia dirinya Allah. Itu bismillah itu. Ba itu bermula. Itu wal awalu, bermula, arti bermula kita ini dari Allah. Sin itu giginya 3, ini menunjukkan sir rahasianya diri. Mim itu diri siapa? Alif lam lam ha Allah. Itu sebenarnya itu dari sudut kalimat supaya kita ketemu. Jadi artinya kita sudah mengerti dalam hal ini setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, kalau istilahkan tahu dengan hak patennya. Bukan sekedar menyebut, bukan sekedar mengucap. Selama ini mohon maaf kita nih menyebut, mengucap baik, tapi tidak tahu. Tapi jadilah nyebut ngucap kadang masih dikabul semua. Inilah kebablasan kita. Kalau kita lebih tahu kepada yang punya sebut punya ucap, lebih mustajab lagi. Sebab tidak ada yang membandingi dan melawan.
Wal akhiru, dia yang akhir. Jadi awal Allah, akhirnya Allah. Tinggal perjalanan kita, lah. Kalau kita berangkat dari Allah, ya. Wal awal kan kita berangkat dari Allah kan. Sekarang sama-sama dirantau oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan minallah, dengan Allah. Itulah yang kami bacakan pada awal tadi, kamu berjalan dijalankan dengan sifat kudrat Allah, kamu punya keinginan dengan iradatnya Allah, kamu mendengar dengan samanya Allah. Itu sebenarnya. Kalaupun ini menjadi kelaziman, nah inilah yang saya katakan menghilangkan yang dikatakan maksiat batin. Tahu, percayalah kamu, Allah tidak pernah akan mencelakai dirinya ataupun hambanya. Kenapa kita celaka? Kenapa kita bahaya? Nah, artinya kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang melengkapi aset fisik tubuh kita. Ini awalnya Allah, akhirnya wazohiru wal batinu. Ya, apa itu zohir? Arti zohir itu terangnya itu, ya kan? Zohir, namanya zohir. Jadi kita ini apa? Zohir kita ini kezohiran Allah, dizohirkan oleh Allah. Lah kalau tidak dizohirkan oleh Allah, mana pacak kita ini ada? Sampai kemana untuk mendapatkan kezohiran Allah itu? Nah artinya diterangkan oleh Allah, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Aku tuh nyato baik di langit ataupun di bumi. Tuhan itu nyatonya di langit dan bumi. Mana Pak cara kita nak memperhatikan? Artinya langit dan bumi ini Allah yang bikin. Sementara